satu bulan itu saya sudah jual 50 ekor. Ya, berarti 600-an. Yang harus dipersiapkan dulu kalau mau usaha kambing itu pakannya dulu. Bahwa orang ternak kambing itu gimana ya, kelihatannya kok rendahan gitu ya. Nah itu loh, dulu saya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Adiwarna. Sekarang kami sudah bertemu dengan Bapak siapa, Pak? Pak Harnomo. Pak Harnomo. Beliau adalah sosok peternak usaha kambing ya, Pak? Oke. Bapak mulai usaha peternakan ini udah mulai dari kapan, Pak? Saya mulai merintis usaha peternakan itu untuk Mas ya, berarti fattening. Fattening itu pengemukan. Oh, fattening. Ya, bukan breeding. Kalau breeding itu untuk peranakan, pengembang biakan. Itu merintis dari mulai tahun 95, Mas. Ya, Berarti lama ya, Pak? udah berapa lama tahun, sekali. Ya, hitung aja 95 2024. Ya, nanti dihitung sendiri aja lah. Berapa tahun. Itu berawal dari modal 6 ekor. Berawal dari Ya, modal 6 ekor. Ya. 6 Itu ekor. jantannya berapa? Itu jantan semua. Jantan Mas. semua. Karena untuk pengemukan. pengemukan jadi jantan semua. Itu Bapak dapat ilmu dari mana, Pak? Saya itu terinspirasi dari Pak Lek saya. Pak Lek saya itu dulu juga wirausahanya itu sih untuk pengemukan kambing. Nah itu kok prospeknya kok saya pikir-pikir itu kok prospeknya kok ke depan bagus. Masalahnya apa? Kebutuhan daging kambing itu untuk wilayah Kabupaten Tegal itu banyak sekali kebutuhannya. Nah, untuk ilmunya sendiri Bapak itu belajar dari mana, Pak? Saya otodidak, Mas. Otodidak. Ya, otodidak. Saya otodidak. Bagaimana caranya untuk wirausaha pengemukan kambing, pakan-pakan apa saja yang harus diberikan untuk memacu supaya cepat gemuk. Nah, itu salah satunya adalah untuk memacu biar ternak itu cepat gemuk. Itu menggunakan ampas tahu, limbah dari ya. Itu dapatnya dari mana, Pak? Untuk ampas tahunya sendiri? Itu di wilayah Adiwarna, Mas. Wilayah Adiwarna. Wilayah Adiwarna ya ada di desa yang namanya Pedukuhannya itu Pesalakan. Iya, ikutnya Adiwarna desanya. Pedukuhan Pesalakan. Artinya Bapak ke ini apa ya? Apa pengusaha Ya, tahu? ke pengusaha tahu, ke perajin tahu itu saya ambil ampasnya. Dan itu enggak gratis, Mas. Itu beli dan sistemnya sistem kontrak. Oh, sistem kontrak. Iya. Sistem kontrak, saya bayar di muka dulu, baru nanti saya tinggal ngambilin barangnya ampas tahunya itu. Sistem kontraknya itu per bulan apa gimana, Pak? Sistem kontraknya itu per empleng, Mas. Jadi saya itu kasih talangan uang dulu, misalnya 1 juta, itu harga per emplengnya itu berapa? Per lempeng itu ampas tahu. Itu misalnya 500, ya sehabisnya uang itu 500 dibagi 1 juta dibagi 500 dapat berapa empleng gitu. Empleng ampas. Nah, untuk proses perawatan sendirinya itu gimana, Pak? Proses perawatan kambing gimana? Perawatan yang bagaimana? Untuk perawatan kesehatan? Iya, Untuk perawatan kesehatan yang jelas itu kambing kalau dari pasar saya beli, Mas. Saya belanja lah istilahnya. Belanja dari pasar itu sampai rumah langsung saya injeksi, saya suntik. Saya suntik dengan saya suntik pakai vitamin B12 sama antibiotik. Nah, untuk jenis kambingnya sendiri itu apa, Pak? Yang Bapak rawat di rumah? Untuk jenis kambing, untuk konsumsi warung-warung sate itu kebanyakan saya jenis kambingnya itu jenis kambing domba, Mas. Kalau bahasa sininya itu bahasa Tegalnya gembel lah. Iya, gembel. Nah, itu kenapa enggak kambing lain, Pak? Alasannya apa, Pak? Kalau kambing lain alasannya satu dengan pakannya, Mas. Ketersediaan pakan susah di sini.
Kalau kambing lain misalnya seperti kambing Etawa, kambing Jawa itu Iya. kan pakai ramban. Oh, Pakai ramban, istilahnya pakannya pakan ramban. Kalau sini kalau itu kan gembel itu kan suket liar aja kan nggak masalah. Ketersediaan pakan intinya. Kalau jenis gembel itu banyak melimpah di sini. oke. Artinya Bapak berarti untuk makan sendiri itu jenis rumputnya nggak nanam ya Pak? Artinya ngarit ya Pak, tutup ya Pak? Kalau sekarang karena sekarang itu banyak yang berwirausaha itu berwirausaha pengemukan kambing. Sekarang harus nanam Mas. Harus nanam. Ya, ya istilahnya harus punya bank pakan. Bang pakan. Iya, harus punya bank pakan. Nah terus sekarang juga ya mengikuti perkembangan teknologi lah, perkembangan zaman. Ya. Sekarang juga ada menggunakan pakan kering. Jadi ya Nah itu gimana Pak sistemnya? pakan kering itu difermentasi Mas. Jadi jadi bahan-bahannya itu banyak dari limbah juga. Ya limbah pertanian. Contohnya apa Pak? Contohnya misalnya seperti pohon jagung Oh, yang iya. udah kering. Oh iya iya. Itu dicoper, digiling halus, Cacah ya. ya dicacah. Saya juga punya sih mesin cacahnya. Nah itu sampai ya halus lah, nggak segitu halus ya, sedikit kasar lah. Lebih halus lebih bagus. Nah itu nanti ada campurannya lagi banyak itu limbah dari kopra, terus limbah dari itu tapioka. Ya. Tepung tapioka kan ada ampasnya itu. Ada ampasnya. Ya. Terus dari limbah dari gandum itu namanya polar. Ada banyak. Ada. Di sini ketersediaan itu Ada. banyak berarti ya Pak ya? Enggak banyak. Oh nggak banyak. Kalau yang polar, kopra itu enggak banyak. Itu tapenya Cuma dari mana? ada. Itu saya beli di Kemantran. Oh. Ada yang jual di Kemantran. Nah untuk ini kan di Indonesia sendiri kan itu kan musimnya kan ada musim Ya. hujan sama musim ya. Itu untuk apa ya? Lain. Manajemen, Iya manajemen pakannya itu gimana? Manajemen pakannya itu tetap pakai pakan itu, cuma ya biasa, enggak ada masalah kalau manajemen pakannya. Cuma kalau musim hujan itu untuk pertumbuhannya itu lebih lebih lambat. Enggak, lebih lambat. Malah lebih Iya, lambat. Iya. Oh, baru tahu. Karena cuaca dingin. Justru kalau cuaca seperti ini, cuaca panas malah cepat pertumbuhannya. Tuh. Cuma harus dikasih minum juga. Karena apa? Karena ya semua makhluk hidup kan butuh air. Iya. Nah, terus di saya sendiri kan pakainya pakan kering. Pakan kering. Iya, pakan fermentasi. Gak ada rumput. Ada sedikit. tetap ada. Iya, hijauan tetap ada sedikit, tapi lebih banyak pakan keringnya. Hijauannya ini hanya pakai rumput apa ada? Pakai rumput. Pakai rumput. Lebih Ada bagus rumput kalau khusus nggak Pak? Hah? Ada rumput khusus. Kalau di saya enggak ada rumput khusus. Ya, yang bagus itu ya bervariasi. Variasi. Iya, pakan rumputnya. Jenis-jenis rumput kan sekarang banyak yang untuk pakan kambing. Untuk mengemukan ada odot, ada pacong, ada macam-macam lah. Kalau buka di YouTube banyak. Saya juga sering buka YouTube. Ya sedikit belajar lah. Searching Iya. gitu ya Pak ya. Tuh. Oke. Nah, Bapak kan udah lama nih Pak peternak ini Pak. Ya. Cara Bapak mengelola peternakan ini gimana Pak? Ada karyawan atau? Ada APK, ada anak kandang istilahnya. Anak buah kandang. Udah ada. berapa Pak sekarang? Sekarang cuma berapa? Cuma 3. Kalau dulu banyak Mas saya. Dulu banyak. Kalau dulu sampai 12 orang. Karena jumlahnya banyak. Nah, sekarang semakin banyak persaingan. Akhirnya semakin terus yang itu karyawannya sudah bisa pada mandiri. Saya lepas, kalau yang sudah bisa mandiri saya lepas. Bagaimana sih cara Bapak mengelola limbah peternakan? Nah, untuk limbah sementara ini saya belum bisa ngelola Mas, karena waktu ya rencana ada. Itu mudah kok. Mesin chopper saya udah ada. Iya. Ya. Terus manajemen kandangnya sekarang sudah mulai saya tata, antara kotoran padat dan kotoran cair itu sudah terpisah. Itu
itu ada tempat pembuangannya tersendiri bang? Saya tampung. Oh Saya ditampung. tampung. Kalau kotoran padatnya Iya. itu saya tampung, saya masukkan ke kantong biar kering, saya simpan. Nanti ada yang ngambil. Oh udah ada ini ya pak ya? Iya, nanti ada yang ngambil, terutama itu dari daerah Bojong, Guci untuk nanam sayuran. Kemarin aja sudah dimuat. Tuh, dan itu gratis ya, nggak saya Gratis. beli. Iya. Paling ganti kantong lah sama tenaga. Iya iya. Saya nggak terima uangnya, karena bayar tenaga aja itu saya yang itu ngumpulin. Nah untuk Bapak sendiri ini udah punya berapa kandang sih Pak di dalam peternakan Bapak? Kalau di saya 1, 2, 3, 4, 5, ya sekitar 10-an kandang. 10 kandang. Iya. Per kandang itu berapa ekor Pak biasanya? Per kandang minimal itu 40 ekor. Minimal 40 Minimal. ekor. Ya. Ada yang kapasitas 50, ada yang 80. Nah untuk manajemen penjualan kambing sendiri itu gimana pak? Kalau manajemen penjualan kambing saya tangani sendiri Mas. Kebetulan saya juga sudah punya langgan. Ya. Itu istilahnya kalau bahasa Tegalnya itu langsung ke tukang jagal. Oh Nah, jadi nggak saya jual ke pasar, nggak, saya langsung ke tukang jagal, tukang potong itu, yang menyuplai daging ke warung-warung sate. Ada yang untuk dikirim keluar kota, Jakarta, ke Wonosobo, ke Pekalongan, itu tukang jagal langganan saya itu, tukang potongnya. nah itu kambingnya dijual itu ketika umur berapa atau? Ketika umur saya beli umur 5 bulan Mas dari pasar. Ya. Nah, nanti saya gemukan di saya itu maksimal itu 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan saya gemukan di kandang. Jadi kambing-kambing yang dipotong untuk suplai warung sate itu maksimal usia 8 bulan lah. Maksimal usia 8 bulan. Ya. Yang bagus itu antara 6 sampai 7 bulan. Itu bagus itu. Tapi karena kadang kendala ya keadaan ini lagi gimana ya, lagi sepi orang jualan ya, akhirnya seperti ini terlambat. Ini aja yang sudah siap jual ada 80 sama 92 ekor. Masya Allah. Itu Ya itu yang siap jual. Itu saksi. Ya. dalam 1 tahun bisa jual berapa pak? Kira-kira? Kalau dalam 1 tahun, kalau di rata-rata Iya. 1 bulan itu saya sudah jual 50 ekor. 50 ekor. Ya, Bisa dikali berarti itu ya, Pak? ya berarti 600-an ekor. 600 ekor. Itu per kambingnya bisa sampai berapa pak? Per kambing saya beli 750 Mas. Ya. Dari 5 bulan. Ya. Dari umur 3 sampai 4 5 bulan ya, itu 750.000. Ya. Nanti saya jual 1.200.000-an. Nah, Jadi untung itu ya kalau standar laba bersih laba kotor Iya. itu 400.000 per ekor. dikali Itu kotor. 50 per bulannya ya pak ya? Per bulannya dikali 50, Iya. 20 juta. Diambil pakan nanti Diambil untuk pakan, operasional dan lain-lain. Taruhlah dibuat maksimal untuk operasional dan lain-lain itu 50% dari laba kotor. Ya. Dari laba kotor berarti 10 juta. Ya, untuk operasional dan lain-lain. Iya, lah. Itu 10 juta deh. Untung bersih itu 10 juta per bulan. Nah kira-kira untuk tantangan peternak kambing tersendiri itu ada nggak pak? Tantangannya apa aja kira-kira? Kayak penyakit itu Pak. Ya penyakit atau? Penyakit itu sudah biasa Mas. Paling kalau pergantian musim itu kembung, ada, iya, pilek itu biasa. Ya seperti orang lah, seperti manusia lah. Nah itu untuk Apalagi mengatasi itu kan di luar, Oh iya. ya, di luar. Kandangnya juga terbuka sih, nggak saya pagar keliling nggak. Nah untuk mengatasi itu ya itu antisipasi yang jelas, antisipasi sebelum Seperti apa pak? Sana? yang menjelang musim hujan Iya. gitu kan, pergantian musim itu pakai
pakai vitamin paling. Nggak ada Iya. ini Pak, dokter hewan. Nggak ada. Oh, artinya Bapak pure Mengidentifikasi penyakit. sendiri ya Pak ya? Iya, untuk mengidentifikasi ya kadang perutnya besar dulu, yang kembung, yang pilek itu biasa kayak orang nggak Mas, kayak manusia itu hidungnya keluar itu ingus ya, iya. Nafsu makan Batu, juga nafsu makan kurang, iya. Nafsu makan kurang. Sebanyak itu gimana Pak? Cara Bapak apa ya? Berarti setiap hari ngecekin satu-satu atau? Iya, kadang ada laporan dari itu, dari pegawainya, Pak. dari karyawannya, Pak itu ada yang kurang sehat, terus saya ke sana. Nah, kira-kira apa penyakitnya? Nah, untuk prospek kedepannya kira-kira apa Pak? Yang mungkin Bapak cita-citakan dari peternakan ini? Prospek saya ke depannya saya ingin mengembangkan Mas, menambah lagi Menambah. Dengan sistem yang sama dengan sistem yang lebih modern. modern. Malah ini kan saya sebentar lagi kan sudah purna Mas. Iya. Bulan ini situ habis bulan ini berarti Oktober itu saya sudah purna. Sudah punya rencana mau buat kandang yang modern. Tapi modernnya itu di kandangnya Pak. Ya, Sama pemasaran ya. sih Pak, untuk pemasaran. Pemasaran ya saya masih tetap masih sudah punya langgan sih Mas. Oke. Sudah punya langgan. Masih apa Pak? Maksudnya masih dengan konsep pengemukan Pak? Ya. Apa mau Masih dengan mengembangkan proses lagi? pengembangan. Oh, Masalahnya ya prospeknya masih bagus sih. Iya. Kebutuhan daging ya coba kamu aja kan tahu warung sate di Tegal itu berapa, Iya, di mana aja ada. Nah, kan butuh daging kambing banyak. kira-kira lebih menguntungkan breedingan atau itu Pak pengemukan Pak? Pengemukan. Masih pengemukan. Ya, kalau breedingan itu Rasanya gimana? ya kalau breeding misalnya saya punya indukan satu Iya. kawin ya terus bunting 6 bulan baru bisa melahirkan Oh iya. ya, melahirkan misalnya keluar anak melahirkan 2. Nah kapan sih saya bisa jual anakan itu? Butuh berapa Butuh bulan waktu lagi? berapa Iya. bulan kan, 4 bulan 5 bulan baru kita bisa jual ya, baru nanti indukannya dikawinkan lagi. Kawinkan lagi. Kalau itu kan saya 2 bulan maksimal 3 bulan sudah bisa jual. Oh, artinya keuntungannya lebih Cepat. lebih cepat. Iya, Lebih iya. cepat pengumuman. Resikonya juga mungkin lebih sedikit ya Pak ya? Resikonya lebih sedikit. Kalau melahirkan kan kadang kan ya Iya. ada yang nggak kuat indukannya melahirkan. Apa? Nah, terus untuk anakannya itu harus butuh perawatan kalau masih baru lahir. Nah, untuk Bapak selama ini ada kejadian kayak kambing meninggal gitu nggak Pak? Banyak. Sering ya. Itu Saya itu setiap pembelian, setiap masuk itu hampir itu ada. Yang 50 ekor kadang nyampe 5 ekor mati. Iya. Yang 50 ekor. Kalau keseluruhan kemarin aja yang jumlah 176 ekor itu mati 15 ekor. Mati 15. 15. dalam waktu sehari. Enggak dalam waktu 1 hari. Jadi dalam waktu 1 kurun panen. Itu karena apa Pak? Matinya. Ya karena itu yang anak kandangnya kurang teliti. Kadang-kadang kan pilek, kembung. Itu penyakitnya cuma itu. Pilek, kembung. Yang di luar sih ya, kandangnya kan di luar terbuka. Kadang kan cuaca kan ya. Untuk penyakit-penyakit gini biasanya nular nggak sih Pak ke kambing yang lain? Enggak. Nah, kalau penyakit gatal itu menular. Oh, ada penyakit gatal. Ya, masalahnya itu kan enggak saya sekat-sekat, itu kan koloni Mas. Iya. Campur. Jadi banyak itu di Iya. satuin ya Pak ya? Koloni. Itu kalau penyakit gatal menular. Dan ada obatnya juga. Saya selalu siap obat di rumah. Untuk obat gatal ada sendiri, kembung ada sendiri, pilek ada sendiri. Tapi yang jelas kalau dari awal sudah divaksin pakai itu antibiotik sama ditambah B12
Itu sudah insya Allah aman ya Pak ya? Ya, antisipasinya itu. Dan ternyata yang itu pembelian kemarin aja yang 80 ekor, alhamdulillah selamat semua. Kemarin ada 1-2, terus saya langsung tangani. Itu alhamdulillah sudah sehat lagi. Untuk Bapak bersaing dengan peternak yang lain itu apa ada cara sendiri apa gimana? Nggak ada. Oh, Nggak ada. ada. Berarti sama semua sama yang peternak. Iya, cuma Persaingan gimana Pak? Kayak ada persaingan. persaingan sehat, nggak masalah. Iya. Terutama itu di pakan, Mas. Oh, Terutama di pakan. Persaingan yang paling berat itu di pakan. bukan di penjualan malah ya Pak ya? Bukan. Dipakan dalam artian gimana Bang? Ya, bagaimana kita bisa membuat pakan yang bagus, Berkualitas ya. berkualitas. Murah juga mungkin ya Pak. Nah, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di bobot itu juga, bobot kambing. Di bobot kambing. Kelihatannya kambingnya kecil tapi bobotnya lumayan berat kayak gitu loh. Kualitas di pakan terutama. Persaingannya di situ. Makanya jarang, ya masih 1, 2, 3 lah di daerah saya yang membuat pakan fermentasi itu pertama saya terus adik saya sekarang ikut, malah lebih besar adik saya sekarang. Itu bahan pakan fermentasinya itu ya dari limbah-limbah itu, limbah-limbah perusahaan, limbah-limbah pabrik, Pertanian ya Pak ya? Juga. limbah pertanian juga. Kalau dari limbah padi bisa dibuat ini nggak Pak? Pakan. Apa Limbah bisa padi buat- kurang bagus, Mas. Oh, kurang bagus. Kurang bagus. Nah, kalau mau ambil dari limbah padi itu dari pekatul. Pekatul kan termasuk itu kan limbah itu. Iya, iya. Nah, Gabah itu dari dari gabah. itu dagingnya juga kurang bagus. Oh, Merah. Kalau pakai pekatul itu dagingnya merah. Berarti daging yang paling bagus itu ada warnanya sendiri apa? Daging yang bagus itu warnanya merah tapi enggak merah tua, Mas. oh nggak merah tua. Iya, nggak merah tua. Kalau untuk masakan itu Iya, memang pakai yang merah tua. Kayak merah Tapi kalau warung sate itu nggak mau. Kalau dagingnya merah nggak mau. Karena apa itu Pak? Itu keras apa? Keras atau? iya keras, cenderung keras itu dagingnya. Rasanya juga mungkin Ya lain, beda, kurang gurih lah istilahnya. Nah, kalau dagingnya agak-agak ya nggak merah banget, cuma kelihatan nganu kan putih kan, ini kambing muda kan gitu. Biasanya kan apa ya? Kayak rata-rata pembelian terbesar itu di Idul Adha ya, Pak? Saya tidak main di itu, Mas. Tidak main di kambing kurban. Oh, Saya fokus ke pengemukan untuk suplai warung-warung sate. tapi ada pernah nggak sih Pak, kayak orang itu kayak mau beli gitu? pas Idul Adha tetap ada mungkin ya Pak ya? Ada 1-2 ada Cuman emang marketnya untuk panitiaan biasanya kan. Iya, iya. Panitia itu ada untuk nyate-nyatenan lah istilahnya. Kalau ambil dari daging itu kan jelas nggak enak, Iya, rasanya lain. iya, iya, iya. Tuh. Nah mungkin sekarang kan anak muda kan jarang ya Pak yang melek ke peternakan lah ya, iya. jarang, lebih Ke orientasinya lebih ke kayak digital. Ya, iya. Nah itu mungkin pesan-pesannya apa buat anak-anak muda sekarang biar kalau pesan-pesan saya itu yang jelas satu lah, Mas, jangan gengsi gitu loh. Jangan dilihat sebelah mata gitu loh. Jangan dilihat di sebelah mata bahwa orang ternak kambing itu gimana ya, kelihatannya kok rendahan gitu ya. Iya. itu loh. Dulu saya kayak gitu. Malah anak Iya. saya juga kuliahan semua loh, Mas. ya Dan lulus semua. Bahkan satu ada yang lulusan dari UGM. Ambil pertanian. Pertanian. Ya. Terjun ke dunia itu. ke pertanian. Ya, ada yang mau kerja di instansi pemerintah. Hmm. Semua ke situ semua. Ke peternakan, ke wirausaha, ke pengemukan itu kambing. Dua-duanya. Artinya usaha ini sebenarnya peluangnya sangat besar. Prospeknya bagus, peluangnya sangat besar. Kira-kira Bukan untuk wilayah Tegal aja, Indonesia itu kebutuhan daging masih kurang untuk daging kambing. itu bisa iya sih. Makanya saya
ini nanti Purna sudah punya rencana pengen buat kandang, tapi kandangnya modern antara kotoran dan itu misah. Itu sudah saya jalani sekarang, sudah saya lakukan. Jadi di tengah lingkungan pun tidak masalah, Mas. Setengah. Tidak Iya. ganggu. Tidak ganggu pencemaran udara di tengah lingkungan. Di tengah-tengah lingkungan tidak masalah. Karena manajemennya kandangnya itu sudah bagus. Nah, kandang modern itu maksudnya itu gimana Pak? Apakah udah nggak pakai kayu apa? Tetap pakai Tetap kayu, pakai, cuman- tetap pakai kayu. Kalau mau pakai fiber juga bisa. Terserah lah untuk bahan pembuatan kandang, mau pakai fiber bisa, mau pakai kayu bisa, mau pakai baja ringan bisa. Cuma manajemennya itu loh, supaya bagaimana berwirausaha khususnya untuk peternakan kambing itu tidak mengganggu lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Tuh. Jadi antara nanti kotoran padat dan kotoran cair itu terpisah. Tetap bisa. Kotoran cairnya nanti dibuatkan sepiteng, masuk ke sepiteng. Kotoran padat nanti Dikelola ya. ya Bisa jadi pupuk juga ya Pak ya. kompos. Kompos. Rencana ke depan itu saya seperti itu, cuma waktunya memang belum Belum ada ya Pak ya. ada. Itu mudah kok. Digiling, difermentasi, nanti campur sama itu merang yang sudah dibakar. Ya. Fermentasinya juga pakai M4 paling, M4 pertanian. Iya, enak. Nah, nanti pakai itu juga tetes tebu, udah jadi. Nanti dimasukkan ke kantong, baru dia pakai setelah berapa hari. Nah, untuk anak-anak muda yang mungkin mau terjun ke dunia peternakan, kira-kira Oh, saya dukung. persiapannya dulu Pak. Persiapannya apa dulu? Tipsnya? Modal. Yang jelas modal. Oh, yang jelas modal. Yang jelas modal. Ya, modal ya lumayan lah, lumayan besar kalau memang. Terutama itu lahan. Ya, enggak lahan sih. Secara finansialnya dulu. Finansial. Ya, terus lahan. Yang jelas. Ya, bagaimana saya punya uang tapi nggak punya lahan. Ya, bagaimana kita mau mulai? Kan kandang kan butuh lahan, Mas. Itulah ya. Ya, kalau bisa nanti punya lahan untuk bank pakan juga, Oh, pakan. nanam pakan. Yang harus dipersiapkan dulu kalau Iya, mau betul. usaha kambing itu pakannya dulu. Malah pakan. Iya dong, Kesiapan pakannya pakannya dulu. ya, Pak. Iya. Dan sekarang kita sudah buat kandang sudah kasih kambing, Iya. kambingnya sudah beli dimasukkan kandang, pakannya belum ada gimana? Ya bingung sih. Iya. Ya itu Yang harus belum dipersiapkan dulu itu pakan, lahan untuk pakan. Ya. Jadi kita punya lahan dulu, nanam pakan dulu, nah baru Baru beli kambing. buat kandang, beli kambingnya. Jadi kambing masuk udah ada persediaan pakan. Tapi untuk kayak misal mau terjun itu ilmunya itu harus kayak ngikut orang gitu apa kita sambil belajar gitu Pak kayak Ya belajar dulu kalau bisa itu ya kayak semacam magang lah. agak ya, ya, ya. Kalau kita PKL mungkin apa ya? Iya, magang dulu kayak gitu. Cari pengalaman. Tapi kok mudah kayak gitu kak. Saya aja nyatanya itu saya dulu sih ya belum ada seperti belum saya sampai sekarang ini Mas. Iya, Sekarang persaingannya sudah banyak. Persaingannya banyak udah kan. mulai banyak apa ya? Ke yang terjun ke dunia itu peternakan khususnya untuk kambing. Saya dulu enak Mas, duduk manis. Duduk manis itu 1 bulan tidak mati dari 10 juta. Sayangnya di sini. Itu benar-benar sistem yang kerja ya Pak ya? Iya, saya cuma duduk manis. Itu pemasarannya saya nggak memasarkan. Jadi tukang jagal itu ke saya dulu. dulu sekarang udah nggak. Sekarang masih, tapi kan karena ya sudah banyak peternak itu sudah banyak. Itu saya harus ngabari dulu. Ini sudah siap keluar, nah baru datang. Baru datang. Kalau dulu malah saya yang dicari. Itu dikirim kemana aja Pak? Itu untuk tukang jagal saya itu dikirim ke Jakarta, Wonosobo, Pekalongan, terus ke Semarang, Jogja.
Artinya bisa sampai di luar Tegal udah ya Pak, di luar Udah kota. di luar. Jadi ketika Bapak mau ngiring ke Jegal ini harus memastikan kambingnya ini sehat dulu ya Pak? Ya, kalau nggak sehat, tukang jagalnya udah tahu nggak mau. Nggak mau. Oke, ya udah Pak, mungkin itu saja ya Pak ya. Makasih banyak udah luangin waktu Ya, ya. buat Berbagi- sharing ya, ya. sharing-sharing ilmu tentang peternakan kambing ini. Oke, jadi kalau anak muda sekarang jangan mengandalkan ijazah. Ya. Iya. Jangan mengandalkan ijazah, jangan ya mimpi boleh. Saya lulus sekolah kepengen kerja di instansi atau jadi pegawai negeri, boleh silakan. Nah, pesan saya kalau bisa wirausaha, kalau punya jiwa wirausaha, wirausahalah. Jangan gengsi. Jangan. Dulu saya seperti itu, Mas. Anak saya lulus kuliah, saya arahkan ke situ. Mau jadi apa kamu? Cari usaha, cari pekerjaan sekarang susah. Sistemnya sekarang outsourcing. Ya, habis kontrak mau apa lagi? Ya, kalau wirausaha kan bebas. Iya. Saya aja kepengen cepet-cepet purna kok. Dulu saya Kalau kepengen bisa mengajukan pensiun dini, tapi istri nggak boleh. Karena apa? Karena saya suka wirausaha, bebas waktunya, Mas. Dan udah jelas, karena saya sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Politik negara. Iya, iya. Sudah berhasil. Ya itu aja. Pokoknya kalau punya jiwa wirausaha, maju wirausaha. Jangan gengsi intinya. Memang dulu apa sih? Ya saya masih muda ya waktu itu ya. Duh, wirausaha. Kasarannya orang bilang itu pangon lah. Oh, Iyalah, Iya. pangon kan gak dihargai di masyarakat di luar, lah paling angon wedus. Nah, iya. tapi nggak tahu hasilnya. Nah sekarang aja banyak orang-orang bangsa ya yang punya modal konglomerat sudah mainnya pada main kambing. Tapi jenis kambingnya kan beda, ada yang etawa, ada yang bur, kambing-kambing impor lah. Dan kebanyakan untuk pedaging. Karena ya kebutuhan daging kambing itu untuk Indonesia itu masih kurang, bahkan masih impor lah. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menonton video ini, dan terima kasih untuk Pak Har yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman lah atau ilmu-ilmu sharing tentang peternakan. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Iya Pak.